Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan Bapak mempelajari PKN dan SPDP. Tema 2, subtema 4, menyayangi hewan. Kalau subtema 3 kemarin itu kamu menyayangi tumbuhan, sekarang materinya hampir sama. Tapi bedanya kamu menyayangi hewan, oke? Bukan tumbuhan. Ya. Sekarang berhubung sudah subtema 4, berarti kamu tahu dong sebentar lagi kita bakal mengadakan PH dan juga PTS. Nah, kalau PTS berarti tema 1 dan tema 2 diujikan ya. Nah, sekarang kamu bisa mempersiapkan materi-materi yang kemarin dikasihkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Itu bisa kamu baca-baca catatan kamu ya. Selanjutnya, lanjut. Masih ingat pembagian tugas dan peran? Kemarin kita sudah bahas ya. Kayaknya tentang apa kemarin? Pembagian tugas sudah, peran sudah, hak dan kewajiban sesuai peran ya. Kita sudah belajar ya. Masih ingat kan hak dan kewajiban bedanya apa? Kalau hak segala sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Nah, sama seperti ini, masalah pembagian tugas dan peran. Itu kalau kita diberikan tugas, misalnya kita dalam sebuah kelompok, kita harus melaksanakannya dengan tanggung jawab, karena itu kewajiban kita. Nah, selanjutnya peran. Peran itu di lingkungan masyarakat, ya sebagai kedudukan kita ya, di lingkungan masyarakat itu selalu berbeda-beda. Gak selamanya kita sama ya perannya. Misalnya kalau Bapak nih perannya nih di sekolah, peran Bapak sebagai guru. Tapi kalau di rumah ya, karena Bapak masih tinggal sama orang tua, berarti peran Bapak sebagai anak ya, punya kewajiban menghormati orang tua. Berbeda ya dimanapun tempatnya, tentang di lingkungan pekerjaan, sekolah ya, terus di rumah dan juga di lingkungan masyarakat, peran selalu berbeda-beda. Kita lanjut ya. Nah, peran juga berbeda-beda. Kemudian selain itu ada yang namanya profesi. Bapak yakin kamu udah tahu nih macam-macam profesi. Mungkin belum tahu ya profesi artinya itu sendiri apa. Profesi suatu pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan dengan sesuatu pengetahuan khusus. Contohnya banyak ya profesi. Misalnya kamu cita-citanya mau menjadi dokter. Nah, dokter itu kan kamu punya pengetahuan khusus, harus punya pengetahuan tentang ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Nah, itu juga perlu dipelajari. Lain-lain profesi juga sama kayak Bapak. Kalau Bapak seorang guru, nah berarti Bapak mempelajari bagaimana cara mengajar dan mendidik yang baik, menjelaskan yang jelas. Kemudian bagaimana cara menghadapi anak-anak. Nah seperti itu ya, harus ada pengetahuannya. Profesi itu nggak bisa asal-asalan ya. Orang misalnya mau menjadi supir, ibaratnya profesinya menjadi supir, tapi dia nggak bisa mengendarai kendaraan, itu kan nggak bisa. Kemudian pengen jadi dokter, tapi dia nggak punya pengetahuan khusus tentang ilmu medis, kesehatan, pengobatan, jadi ya belum bisa menjadi dokter seperti itu. Selanjutnya, nah itu PPKN udah ya. Hari ini sedikit, tapi kita materinya sedikit, tapi kita lebih mendalam pembahasannya. Sekarang SPDP. Kemarin itu kamu kan udah belajar mozaik ya. Tentu dong udah tahu ya bedanya mozaik, kolase, kemudian dan montase. Ketika mozaik itu kamu melaksanakan 2 teknik. Apa yang pertama? Ada teknik potong ya. Kamu memotong kertas origami. Nah, kemudian yang kedua teknik sambung atau menempel ya. Kamu tempelkan satu-satu itu dengan rapi. Nah, sekarang kita mau bahas perbedaan teknik potong, lipat, dan sambung. Ya,
tentang pengertiannya, contohnya, dan juga alat serta bahan. Pertama, teknik potong atau memotong adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian. Kayak kamu misalnya kemarin udah ya, kertas origami, satu kertas origami itu kamu potong kecil-kecil menjadi banyak bagian dengan ukuran yang sama menggunakan gunting. Ada yang pakai gunting ya, ada yang pakai cutter ya. Kalau pisau nggak cocok ya untuk menggunting potong kertas origami, dan benda tajam lainnya yang bisa digunakan ya. Oke, tuh itu teknik potong. Contohnya di sini. Nah, ini memotong dengan berbagai pola ya. Ada yang pola kepala gajah, terus pola telinganya, pola badannya ya, yang bulat lingkaran. Nah, ini gambarnya persegi panjang kakinya. Tuh, kalau belalainya gambar segitiga tuh ya. Segitiga memanjang tuh. Ini. Tuh, dia memotongnya dengan pola. Ada polanya, pola sederhana. Oke, selanjutnya teknik lipat, melipat. Teknik membuat karya seni kerajinan tangan yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk yang diinginkan. Ingat bedanya teknik melipat sama teknik menempel. Kalau melipat itu kamu nggak pakai alat lain ya. Kamu nggak pakai misalnya nggak pakai jarum, nggak pakai benang, kemudian tidak pakai lem ya, tanpa alat perekat. Ini kertas origami ya, semua itu dilipat dengan ya bentukan yang macam-macam ya. Ada yang menjadi burung, menjadi katak, terus menjadi kucing, kelinci. Itu semuanya dilipat sesuai polanya. Beda-beda semuanya ya. Lipatannya juga beda-beda, pola lipatan. Nah, karena melipat itu tanpa alat ya, itu kemampuan tangan, karya tangan. Tapi melipat itu punya bahan ya. Kalau bahannya kertas origami ya, contohnya bisa kamu lihat di sini, kain dan bahan lainnya ya. Kain bisa kamu lipat itu, misalnya kamu mau melipat baju gitu kan, habis disetrika terus bajunya pengen ditaruh di lemari ya, biar gak berantakan kan harus dilipat ya dengan rapi. Itu termasuk teknik melipat ya. Selanjutnya yang terakhir, teknik sambung. Teknik menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih ya menjadi satu karya. Nah, kemarin kamu udah nih mozaik, nyambung dengan menempel menggunakan lem ya. Nah, ini contoh mozaik nih menggunakan potongan kertas, mozaik Doraemon seperti ini. Kalau kamu kan kemarin mozaik ikan. Kalau ini teknik sambung juga, tapi dia menyambungnya dengan menjahit ya. Makanya ada benang jahit dan juga jarum ya. Jadi teknik sambung itu nggak pakai lem aja, double tip juga bisa, jarum dan benang juga bisa ya. Namanya juga menyambung kan, punya alatnya masing-masing, alat dan bahannya masing-masing. Oke. Nah, terakhir tadi kita kan udah banyak ini ya, melihat ada alatnya, ada bahannya. Nah, sekarang kita harus tahu bedanya alat dan bahan itu apa sih? Itu alat segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu. Sama bahan juga ya, digunakan untuk tujuan tertentu. Yang membedakan, alat tidak habis setelah digunakan. Contoh, kamu pakai gunting untuk memotong, guntingnya setelah itu nggak habis kan, masih tetap. Kemudian misalnya pakai cutter untuk memotong pola. Nah, bahan yang dipotong mungkin dia akan habis, tapi cutternya akan tetap seperti itu, masih bisa digunakan. Itu namanya alat. Jarum dan benang. Kalau benang termasuk bahan
termasuk jarum, termasuk alat. Karena ketika menjahit jarum dan benang yang kita pakai itu kan nanti akan akan habis dan karena digunakan untuk karyanya. Tapi jarum ya biarpun dia tipis gitu ya tetap tidak akan habis ya. Tuh, paling hilang lah ya karena kecil kan. Bahan, nah kalau bahan akan habis ya, berarti alat tidak akan habis, kalau bahan akan habis. Banyak contohnya, misalnya kertas origami yang kamu kemarin bikin kan, yang tadi ada berapa lembar kertas origaminya, sekarang mungkin tersisa udah terpakai 2 lembar atau ya tersisa setengahnya. Itu bahan. Contoh lain lagi bahan itu tadi, nah kain. Kalau misalnya kamu kain flanel ya, ketika membuat tugas menjahit, nah itu kan kain flanelnya digunakan seperti itu ya. Itu saja, kita udah belajar teknik potong, sambung, dan lipat. PKN nya kita sudah belajar profesi ya. Oke, profesi berarti punya tugasnya masing-masing. Tadi udah Bapak sebutin, dokter, nelayan, polisi, dia punya tugasnya masing-masing ya. Dan kita harus paham, jangan sampai kita misalnya pusing terus minta dirawat tapi kita mintanya ke polisi, bukan nyambung. Atau kalau kita ada masalah barang kehilangan kemudian kita lapornya ke dokter, nah itu tidak sesuai dengan profesi. Kita harus paham ya, setiap profesi punya tugasnya masing-masing. Nah demikian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.